single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, if you like the video, if you dislike the video, please share, comment, and subscribe my channel. Halo, selamat datang semuanya di channel YouTube saya Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video saya ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukai, silahkan di dislike. Tolong di share, di komen, dan di subscribe. Okay, for you who are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video, don't forget to subscribe. For you who already been in my channel, welcome back. If you haven't subscribed yet, please subscribe because subscribe is free. But for you who already subscribed, thank you very much, I really appreciate. Okay, selamat datang di channel YouTube saya. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang, selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk subscribe. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe ya, bagi kalian yang belum subscribe. Karena subscribe itu gratis loh guys. Karena subscribe itu gratis loh guys. Ya itulah kurang lebih. Subscribe lagi, oke. Bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih untuk dukungannya. Saya sangat menghargainya, oke. I just post Cancer. I want to make Leo general reading. Saya baru aja post Cancer. Saya akan buat untuk general readingnya Leo, okay? This is apa sih gue ngeblank gini? Okay, disclaimer: this is a general reading, also fun reading. It could be about your energy, or it could be about your person energy, or vice versa, because energy is interchangeable, and I collected many several random energy from different of people. So this reading, it could resonate with you or it may not resonate with you. Just take out what resonates with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. Okay. In here, I don't read card in reverse. I only take the card when I shuffle this deck. There will be a jumping card. That's the card I'm going to be read. Okay. Di sini bacaan ini sifatnya umum, dan sifatnya hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, atau vice versa. Karena energi itu sifatnya terbolak dan terbalik ya, terbalik. Oke. Karena di sini saya menarik beberapa energi secara acak dari beberapa orang berbeda. Jadi bacaan ini bisa nyambung sama situasi kamu, bisa juga sama sekali nggak nyambung dengan situasi kamu. Kalau nggak nyambung, tolong cek zodiak sign-nya kamu berdasarkan sun, moon, rising, dan Venus-nya kalian. Dan bisa ya, dari situ kalian bisa mencocokkan bacaan ini dengan situasi kalian yang ada di kalian ya, maksudnya situasi yang ada di kalian. Oke, saya tidak baca kartu terbalik, saya hanya ambil kartu saat saya shuffle decknya ini, saat saya kocok deck ini, ada kartu yang lompat, kartu itu yang akan saya ambil untuk saya baca. Oke, Leo, I'm going to start your reading. Just get jump started and jump right in ya. And I'm going to grounding first energy. Saya akan mulai ya Leo, tapi saya akan grounding energinya dulu. Bottom of the deck is the Temperance. Woohoo! Hell no, hell to the no. Wow. What the hell?
first card. You got Five of Pentacles. Leo, what I've saw in here, what I've seen from the card, you feel left out in the cold, or maybe, I mean, there is something going on with your life. I don't know what kind of matter it is. It could be about financial matters, or it could be about your love life, work life, or business, anything, any kind. But I'm sensing here you probably might have some kind, like a certain financial matter issue happening in your life. That's why you feel left out in the cold. Maybe because maybe right now you don't have much, not as much as you have, not as much as you used to have. Okay, di sini aku nggak tahu ya ada apa dengan dirimu Leo, tapi kayaknya kamu tuh ngerasa kayak ditinggal sama orang, dicuekin sama orang. Aku nggak ngerti apa yang terjadi, tapi kayak di sini memang ada hal yang terjadi. Ini bisa berhubungan sama kehidupan percintaan kamu, bisa berhubungan sama pekerjaan kamu atau bisnis kamu. Tapi sih saya lebih sensingnya, lebih merasakannya bahwa ini kayaknya ada hubungan sama masalah finansial kamu. Kamu kayaknya ada masalah finansial ya Leo ya. Aku nggak tahu kenapa, apa yang terjadi dengan kalian baru saja. Aku nggak ngerti, karena yang tahu persis situasinya adalah kamu. Tapi yang jelas saya di sini sensing atau merasakan kayaknya kamu ada masalah finansial. Mungkin kamu habis ditipu orang, habis dibohongin orang, atau mungkin kamu habis mengalami kerugian. Entah mungkin ada mismanagement keuangan, ada perhitungan soal bisnis, atau apapun itu, saya kurang paham. Tapi kayaknya ada sesuatu masalah dengan keuangan. Mungkin kamu habis jor-joran ngeluarin duit kali untuk suatu keperluan atau apalah, saya kurang paham. Oke. Intinya kamu ada masalah keuangan, dan di sini akhirnya kamu tuh yang sedih gitu, yang ya ampun duit gua kok hilang gitu loh. Kayak gitulah kurang lebih. Oke. The second card is Ten of Swords. Whatever happens in here, no need to be worried. I know you worried. I know you have like anxious being left out in the cold. You're anxious being lack of money, but no need to be worried. Why? Because it will ending up soon. It will ending, Leo. Why? This is a 10, the card of 10. Card of 10, the number of 10 in traditional tarot is about completion. It's all about ending. These circumstances will be ending up soon, and you're going to have a new cycle coming in. But don't forget, new cycle means new obstacle. You have to prepare for yourself for the new obstacle. But I know, even though it's almost complete, it's almost being a completion here, but it hasn't complete yet. The cycle's still going on. It hasn't finished yet, but it will finish soon. It will ending soon. But all I know from what I'm sensing here, you feel like you're not just left out in the cold. You feel like you've been hurting so much because of this problem. Maybe. But don't worry, it will ending soon. Okay. Di sini ada kartu 10 pedang. Kalau yang saya lihat dari kartunya, ini kayaknya tuh saya sensing, saya bisa merasakan kamu tuh sangat menderita kali ya, bisa dibilang ya, menderita, sakit dengan apa yang terjadi di sini. Yang ngerasa ditinggal, kamu bukan hanya merasa sedih karena masalah keuangan, tapi ada suatu hal yang bikin kamu kayaknya hancur gitu loh. Tapi kamu nggak perlu takut. Situasi toksik atau nggak enak ini sifatnya hanya sementara. Ini akan selesai. Sorry ya guys kalau ada background kucing berantem, itu kucing di luar. Oke. Ini kalian nggak usah takut. Ini sifatnya hanya sementara. Ini akan selesai kok. Karena kenapa? Ini kalian akan dapat kartu 10 pedang. Angka 10 di dalam tradisional tarot itu artinya sesuatu yang akan segera berakhir. Ya memang mungkin belum berakhir sekarang. Ini masih berjalan.
tapi ini akan berakhir secepatnya, karena akan ada siklus ini akan berakhir secepatnya, karena akan ada siklus baru lagi yang akan datang ke dalam hidup kalian, Leo. Nah, bicara siklus baru, kalian harus benar-benar harus persiapkan diri kalian untuk menghadapi tantangan baru, karena setiap ada siklus baru pasti akan ada tantangan tersendiri, dan kalian harus siap menghadapi tantangan itu. Oke. Ini kartu awalnya kok jelek semua. 3 kartu jelek. Okay, the third card is the devil. You may dealing with Capricorn, or it's just an energy. Maybe you or your person have some kind like obsession or addiction. I don't know what kind of obsession or addiction you having it or that person having it. I don't know for sure, but this is all about obsession and addiction, or maybe it's also related with black magic. Why I'm saying black magic? Because this is a devil related with black magic, right? Well, it's technically related with black magic. Di sini ada kartu the devil. Kamu bisa berhubungan sama Capricorn, atau mungkin ini hanya energi aja. Di sini saya melihat ada semacam obsesi, ada semacam adiksi. Entah kamu yang kayak gitu, atau mungkin orang yang sedang dekat sama kamu yang punya obsesi atau adiksi itu. Entah obsesi atau adiksi terhadap apapun itu, bisa terhadap orang, bisa terhadap suatu habit atau suatu kebiasaan, bisa adiksi atau terobsesi terhadap makanan atau apapun itu. Tapi ada semacam adiksi atau habit di sini. Dan kartu the devil, ini kan setan ya. The devil itu kan sama dengan setan. Itu bisa juga berhubungan sama black magic. Hati-hati, karena kalau memang berhubungan sama black magic, takutnya kamu diapa-apain orang ya. Karena black magic itu atau ilmu hitam itu kan memang sangat berhubungan sekali dengan the devil kan, sangat berhubungan sekali dengan yang namanya setan, dengan kegelapan. Jadi hati-hati. Kayaknya kamu memang di sini kayak ini situasi toksik banget gitu. Nggak heran juga sih kenapa kamu di sini ada 5 of Pentacles dan 10 of Swords, karena situasi ini memang sangat toksik karena ada si devil ini. Tapi ya karena ini situasi ini terlalu toksik, makanya ini akan secepatnya berakhir. Makanya di sini ada kartu 10 of Swords. From this situation that I'm seeing from the card, it's quite toxic. No wonder you got 5 of Pentacles in here, and you got a 10 of Swords in here. Because why? Because you're related with the devil. Devil is a toxic card actually. It's like related with darkness or something, black magic or something. Yeah, but because this situation is just too toxic, no wonder you got the card of 10 of Swords in here, because it's all about completion. This toxic situation, this toxic cycle will be ending up soon. Don't worry, Leo. Okay, the fourth card is the Empress. You actually yourself, it's same like the Empress. You are very nurturing. You have a mother figure character in you. And talking about the Empress, it could also about pregnancy. Maybe are you getting pregnant, Leo? Or maybe you will going to get pregnant soon, hopefully. Talking about the Empress is also talking about harvesting. It's talking about successful. You will harvesting something that you already planted before. Okay. Di sini kamu ada kartu the Empress. Kamu itu adalah sosok yang keibuan, atau sosok yang sangat care, sangat perhatian gitu ya, Leo. Dan di sini juga bisa bicara kehamilan. Mungkin kamu sedang hamil, atau mungkin kamu akan hamil cepat dalam waktu dekat ini. Dan bicara the Empress juga, Empress itu adalah suatu kesuksesan
Karena di sini kan Empress itu sifatnya apa ya? Dia itu ada berhubungan dengan yang namanya panen, berpanen, panen, memanen suatu suksesan, gitu ya. Di sini ada suatu hal yang sukses yang akan kamu panen, dan saya rasa ini adalah bayaran dari kesedihan dan situasi kamu yang toksik ini ya. Makanya karena mungkin di sini kamu sebagai korban, kamu victim di sini. Jadi ini kalau kamu sudah bisa melewati siklus buruk ini siklus barunya ya ini. Siklus barunya ya kamu akan mendapatkan kesuksesan, mungkin kamu juga akan mendapatkan berkah dari Allah, dari Tuhan. Mungkin bisa aja salah satunya kamu hamil, anak itu kan adalah berkah juga, ya kan? Oke, kenapa kamu bisa mendapatkan berkah di sini? Karena kamu basically punya the world. The world itu artinya kamu terproteksi dengan baik, terproteksi oleh apa dan siapa, oleh Tuhan dan alam semesta. Jadi nggak heran kamu di sini, walaupun istilah kasar sebelumnya kamu hancur-hancuran di sini nih, tapi karena kamu punya the world, ya akhirnya kamu bisa mendapatkan kesuksesan ini, gitu loh. Bisa mendapatkan rezeki ini, gitu. Dan kartu the world juga itu artinya completion atau selesainya suatu siklus. Hampir sama artinya dengan kartu Ten of Swords. Ini adalah dua kartu ini, Ten of Swords dan the world, ini artinya siklusnya akan berakhir. Siklus yang sedang kamu jalan ini akan berakhir secepatnya dalam waktu dekat. Okay? You got the world. And here it means you are being protected. Protected by who or by what? By God and by universe. No matter how toxic the situation before, you are being protected, Leo. That's why no wonder, because you are protected. This is as your payment, as your reward. You will get success after you got all this toxic situation. When you're already done with this toxic situation, you will get success, Leo. Why? Yeah, because this one. Because you are being protected. It's just a task in here. The situation, this shitty situation, is just a task in your life. Karena di sini kayaknya saya lihat situasi toksik yang terjadi di belakang itu hanyalah seperti tes gitu loh, tes dalam kehidupan kamu sebelum kamu mendapatkan kesuksesan ini gitu. Karena pada dasarnya kamu mau terproteksi, mau orang ngapain kamu juga, kamu tuh terproteksi intinya kamu cuma dites doang nih sama Tuhan nih. Kayaknya gue salah naruh dari harusnya begini nih. Nah ya gitu. Okay, bottom of the deck is Temperance. Yes, you're not just being protected, but you also try to balance yourself. You also try to be patient regarding of this toxic situation. When you're facing this shitty situation, you try to be patient. You didn't let yourself getting triggered by this situation. Okay, that's good actually. Ini ada kartu Temperance, bottom of the deck ya. Di sini kamu mencoba untuk bersabar menghadapi situasi toksik ini. Kamu mencoba untuk tidak ke-trigger dengan situasi toksik ini. Jadi walaupun situasinya mau seberapa pun toksik pun, kamu berusaha untuk tidak ke-trigger. Kamu berusaha untuk tetap balance dalam hidup kamu. Karena dan kamu memang terproteksi juga kan dengan baik oleh alam semesta dan juga oleh Tuhan. Makanya nggak heran kamu dapetin kesuksesan ini, kamu dapetin rezeki dan berkah ini. Kenapa? Karena rezeki dan berkah ini adalah balasan atau hadiah dari kesabaran kamu selama ini menghadapi situasi yang toksik. Okay? Alright. Hold on. Actually, I'm going to clarify your reading with this card, but I'm going to ground it first. Saya akan klarifikasi bacaan ini dengan kartu ini, tapi saya akan ground it dulu ya, oke? Bottom of the deck is Awakening.
Alright, Leo, no wonder you have this toxic situation, huh? This is your awakening. And you also got another, the world card. Double confirmation, Leo. 2 world card. You got 2. Hold on. Hold on. I'm going to explain one by one. Hold on. Wow. Wow. Ah. All right. First card, you got 5 of air. An unwise choice. Learn what you can from this situation. Review everyone's motive. Yes. You have to review everyone's motive because why? All people have their own motive. Why they try to approach you, they have their own motive, and you have to realize that. You have to notice that. You have to review that. Okay, Leo? And if you already review it, and if you already know, you already notice about this person's motive, you have to do the right thing. I mean, like, if this person's motive is not good, cut them off. Cut them off directly. Don't let them stay in your life anymore. But unfortunately, sometimes Leo is quite reckless. They know this person is toxic, but I don't know why, somehow, they still keep this person going with their life. Like this. For example, several of Leo people that I know, they are too, sorry to say, too foolish when it's regarding with love. They seems like they cannot use their logic, they cannot use their sense when talking about love and talking about heart. Okay, heart matters, heart issue. I mean, I don't know why. Maybe like this kind of example. You meet a person online, and one of your friends or one of your colleagues know about that, and this your friend or your colleagues know, or your family know, this person that you met online is a scammer, and your family or your friend or your colleagues who already know this scammer, they try to warn you, hey Leo, be careful, this person is a scammer, don't take it seriously, and just leave them, cut them, block them. You already get that kind of advice from your colleagues or from your friend or from your family, but you simply ignore it. Why? Because you still living in your imaginary world. You still think this person is real, this person is not a scammer. Because this person using other people's picture. They're using a very handsome guy picture or a very hot and beautiful woman picture. Yeah, scammer trick, Yeah, sometimes you seems like you cannot use your logic regarding about love. Sini Leo, kamu tuh kayaknya harus waspada dengan orang. Dalam arti gini, semua orang pasti punya motif tersendiri saat mereka mendekati kita. Nah, kamu tuh harus mencoba untuk sadar lah. Ini orang deketin gue sebenarnya maunya apa sih? Gitu loh. Harus punya serasa sedikit kecurigaan gitu loh. Bukannya gue ngajarin lo untuk negative thinking ya, enggak. Tapi enggak ada salahnya kamu berjaga-jaga. Coba untuk sedikit ya mempertanyakan lah, orang ini tuh deketin gue tuh sebenarnya motifnya apa sih, niatnya apa sih gitu.
Dan kalau emang kamu udah tahu niat orang ini jelek, ya udah langsung aja cut, nggak usah kalian pending untuk di-cut gitu ya. Karena jujur ya, Leo itu kalau bicara soal cinta, mohon maaf nih, Leo sebenarnya tuh pintar, tapi kalau sudah bicara dengan cinta, bicara dengan hati, wah itu sih mendadak jadi bodoh. Kebanyakan Leo yang gue kenal seperti itu. Kenapa? Gue nggak tahu ya kenapa Leo seperti itu. Jadi contoh kasus. Kamu kenalan, Leo, kamu kenalan sama orang di sosmed atau di online dating. Terus ada yang tahu nih, keluarga kamu atau teman kamu atau kolega kamu ada yang tahu nih soal kamu kenalan sama orang ini di online dating. Dan keluarga kamu atau teman kamu ini sadar bahwa orang yang kamu ajak kenalan di online dating itu ternyata penipu, ternyata scammer. Terus dia cari bukti dong, orang ini cari bukti, terus buktinya dijembrengin ke kalian, nih lo Leo, ini orang scammer, lo udah deh nggak usah berhubungan sama nih orang daripada lo kena tipu. Nah, udah dibilangin kayak gitu, terkadang tuh Leo tuh suka nggak mau denger. Leo tuh kayak bandel gitu loh, karena nggak tahu kenapa ya, mungkin Leo berpikir di apa ya, mereka itu terkadang Leo itu tipikal orang yang suka berimajinasi dan suka hidup dalam imajinasinya sendiri. Ya mungkin si Leo ini sudah kemakan sama omongan si scammer ini ya, mungkin ya, karena si scammer ini kan pasti namanya gue scammer, dia kan nggak mungkin pakai foto asli kan, dia pasti pakai foto orang lain, dia pakai foto orang yang ganteng atau dia pakai foto orang yang cantik untuk mengelabui kalian, untuk mengelabui para korbannya, dan korbannya salah satunya adalah kamu Leo. Nah, kamu udah dikasih tahu kayak gitu, tapi kamu kayak nggak percaya gitu loh. Jadi kalau setiap ada orang yang tahu kamu berurusan sama penipu, ini di luar online dating juga bisa ya, misalnya kamu mau bisnisnya sama orang, tapi ternyata orang teman kamu atau kolega kamu tahu nih, ini orang yang lagi bisnis sama kamu ini adalah bukan orang yang baik gitu loh. Terus kamu dibilangin, lo jangan bisnis sama dia deh, dia orang soalnya punya reputasi yang buruk gini. Udah dikasih tahu, bandel. Akhirnya apa? Kejadian, ketipu, dibohongin, ujungnya apa? Sakit hati. Ya ini, karena kamu udah tahu kondisinya, udah dikasih tahu nih sama orang, udah di warning gitu, udah diperingati sama orang, tapi masih tetap bandel, unwise choices. Kamu malah tetap memilih sesuatu yang sebenarnya itu nggak bijak gitu. Udah tahu itu salah, udah tahu itu nggak benar tuh orang, tapi masih dijalanin. Ya udah, akhirnya ketipu. Karena jujur ya, banyak orang, bukan banyak sih, beberapa orang Leo yang saya tahu, nggak semua, memang nggak semua, tapi beberapa orang Leo yang saya kenal itu gampang banget. Gue nggak tahu kenapa, apakah memang si Leo ini terlalu naif orangnya, atau memang si Leo ini tipikal orang yang memang gampang percaya sama orang, atau memang si Leo ini tipikal orang yang terlalu positive thinking, mungkin nggak tahu. Intinya tuh mereka gampang banget ketipu, dan udah dikasih tahu juga bandel gitu loh, udah dikasih tahu nih orang lain bahwa orang ini nggak baik, orang ini penipu, bla 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 bla, tetap si Leo itu bandel. Jadi istilah kasar ya, kalau belum kena batunya, Leo itu nggak akan berhenti. Itu salah kalian, itu unwise choicesnya kalian. Okay. Second card is life experience. Yeah, Archangel Chamuel, a significant life event, a powerful revelation that leads to change. Time to spread your wings. Okay, Leo, this toxic things that I mentioned before, it's one of your life experience. Actually, it's one of your life experience. But if you wise enough, you need to take the lesson from it. Why? When you take the lesson from your mistake, you could spread your wings to fly. Okay? And your life will be changed, Leo. Di sini ada kata life experience. Kayaknya kasus kamu yang suka dibohongin, yang suka dibegoin dan ditipu orang di sini, karena memang ya pilihan kamu yang nggak bijak ya, kamu nggak bisa memilih dengan bijak. Itu memang bagian dari life experience kamu, bagian dari pengalaman hidup kamu. Tapi kalau memang kamu mau berpikir secara bijak, kamu harusnya
ngambil pelajaran dari kasus itu, dari kesalahan kamu. Kamu harusnya ngambil pelajaran dari kasus kamu. Jangan diulangin lagi. Kalau kamu memang ingin sukses, kalau kamu ingin berubah, jangan diulangi lagi kesalahan yang sama. Tapi saya nggak tahu ya, kayaknya Leo itu udah kena sekali, bukannya berhenti, tetap dilakuin lagi loh. Gue juga kadang-kadang suka bingung gitu sama Leo. Ada beberapa teman Leo atau kenalan gue yang Leo kayak gitu, nggak kapok gitu, orangnya nggak pernah kapok, susah. Okay. The third card is the Magician. Archangel Raziel, you are ready. You have the resources or the ability to manifest them. Life is magical. Maybe you manifest your life to getting better, maybe, or maybe talking about Magician. You got the Devil card in traditional tarot, right? Magician and the Devil related, aka black magic. Okay, be careful. Okay, di sini ada kartu Magician. Kamu kayaknya mencoba untuk memanifestasi segala sesuatu yang baik dalam hidup kamu. Mungkin kamu manifestasinya lewat doa, lewat meditasi. Intinya kamu manifestasikan hal-hal yang baik. Tapi bicara Magician juga, Magician itu kan tukang sulap ya. Tukang sulap berarti identik sama magic atau sihir, ya, ilmu sihir. Nah, bicara ilmu sihir, 11-12 dengan witches kan, 11-12 dengan penyihir atau dukun kan. Di kartu klarifikasi Angel Tarot kamu dapat The Magician sebagai kartu ketiga. Di traditional tarot yang tadi spread pertamanya, tebaran pertama, kamu dapat The Devil sebagai kartu ketiga. The Devil dan Magician ini sejalan. The Devil setannya, Magician penyihirnya atau dukunnya. Nyambung kan? Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati sama orang. Kamu bisa menjadi korban ilmu hitam atau santet atau apalah itu. Makanya aku bilang jangan terlalu percaya sama orang. Baik-baik sama, bukan apa gimana ya, jangan gampang percaya sama orang, karena kalau kamu terlalu percaya, ya itu akhirnya kamu akan kemungkinan disantet orang, dibikin orang, apalah itu. Okay, good. The fourth card is the World. Yes, double confirmation. In traditional tarot, you got the World as a fourth card. In Angel Tarot, as a clarification card, you also got the World card. So this is double confirmation. 2 World card. You got 2 World card. It's all about completion. It's all about ending a cycle, a bad cycle, I mean. And it's all about talking about protection, the World, and also talking about success, the World. Archangel Michael, a job well done, joy, contentment, and gratitude, the path toward enlightenment. Yes, you try to manifest good things in your life, right, Leo? And you got it. You got it. You got this successful that you're really seeking for before. Okay. Kamu dapat kartu the World. Angel Tarot, kamu dapat kartu The World sebagai kartu keempat, dan di Traditional Tarot di tebaran yang pertama kamu dapat The World juga sebagai kartu keempat. Double konfirmasi, artinya kamu terproteksi dengan baik, kamu akan mendapatkan kesuksesan, dan ini adalah tanda bahwa segala sesuatu yang toksik di belakang ini bakal selesai. Oke? Kamu terproteksi oleh Tuhan dan semesta. Leo, bagus. Mungkin kenapa kamu bisa dapat kesuksesan ini, karena kan di sini kamu memanifestasikan hal-hal baik dalam hidup kamu. The Magician, gitu. Okay? Or you may be dealing with Gemini. Magician is talking about Gemini. Okay? Kamu bisa berhubungan sama Gemini ya, karena Magician itu, kartu Magician itu kartunya Gemini. Nggak salah kartu Gemini deh. Gemini kalau nggak salah. Bukan ini Virgo. Bentar ya. Aisyah. Gimana sih? Okay, the fifth card is Knight of Water. Emotional, romantic, enthusiastic, contemplative. Falling in love or wedding proposal, the need to balance emotion and invitation to a social event. Yes.
Maybe you will get married soon. Maybe you will find your soulmate soon, Leo. This is the reward. Same like this. Abundance, proposal, successful, wedding proposal, falling in love. It's all about talking about abundance in here. Same with the Empress. Abundance. You will get abundance as a reward of your patience facing this toxic situation. Maybe this toxic situation is your spiritual awakening. If you have a patient facing this is your reward. Successful. Alright, this is all your rewards. Ini kamu dapetin cinta baru, mungkin pekerjaan baru, rezeki, atau mungkin proposal ya, proposal pernikahan atau lamaran. Ini artinya keberkahan kan, cinta baru, lamaran, pernikahan itu adalah suatu keberkahan. Dan di sini kamu juga punya kartu The Empress kan. Ini Empress juga bicara tentang keberkahan, rezeki. Dan juga kamu punya 2 kartu The World di sini. Ini semua keempat kartu ini bicara tentang rezeki, kesuksesan. Kenapa kamu bisa sukses? Karena kamu berhasil menghadapi situasi yang toksik ini dengan sabar. Terlalu sabar kalau gue bilang mah. Kamu mungkin ini situasi toksik ini adalah spiritual awakening kamu ya. Kamu bisa menghadapi ini semua, kamu sabar menghadapi ini semua. Akhirnya sebagai hadiahnya kamu dapetin kesuksesan ini, Leo. Nggak tanggung-tanggung loh suksesnya, lumayan besar ya. Cuma ya balik lagi, jangan terlalu percaya sama orang. Gampang banget kalian percaya sama orang, jadi dibohongin mulu. Aduh. Sebentar, saya beresin dulu. Hold on. Okay, bottom of the deck is awakening. Yeah, you got spiritual awakening. Archangel Gabriel looked at things from a different perspective. The temporary standstill is important to be yourself. Yes. These 3 cards, 5 of Pentacles, 10 of Swords, the Devil. This is about your spiritual awakening. You're going to have or maybe you already being in a spiritual awakening. Ya. Kamu kayaknya bakal spiritual awakening deh, Leo. Kenapa? Ini nih, situasi toksik di bawah ini, the Devil, 10 of Swords, 5 of Pentacles, ini semua situasi toksik kan. Ini adalah awakeningnya kamu. Kalau kamu bisa menghadapi ini semua, bisa melewati ini semua, kamu akan dapetin kesuksesan yang tadi saya bilang. Bisa ngelewatin itu semua, nggak boleh enggak. Karena kalau kalian nggak bisa ngelewatin itu semua, kalian gagal, kalian ngulang lagi. Remedial. Nggak mau saya remet. Kalau saya jadi kamu, saya nggak mau remet. Okay? Yeah, you're going to have the spiritual awakening, but you have to deal with it, and you have to get through with it. If you cannot get through, if you don't pass the spiritual awakening, the cycle will be repeated again. If I were you, I wouldn't have the same task like this. No, I won't let this cycle repeat on me again. No, thank you. Because spiritual awakening is very hard. Okay, Leo, I guess that is for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. I'll see you next vlog. Bye. Oke, saya rasa cukup sampai di sini, Leo. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Dadah. Every single day